Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Di pertemuan kali ini nanti kita ada dua kegiatan, yaitu pertama menyampaikan materi, terus yang kedua melakukan penilaian harian. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai pembelajaran. Oke, berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung memasuki materi. Sinta share screen dulu. Oke, materinya tentang bangun ruang sisi datar, prisma dan limas. Di pertemuan kelima ada dua kegiatan tadi. Sinta ulangin. Yang pertama menyampaikan materi, yang kedua adalah melakukan penilaian harian. Oke, seperti biasa kami tak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk sebisa mungkin mencegah penyebaran COVID-19. Sekarang 5M ya. Jadi pertama yaitu biasakan memakai masker jika keluar rumah. Terus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Terus yang ketiga, menjaga jarak 1 meter atau 2 meter minimal. Terus yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas sosial. Itu kegiatan yang ada seperti di gambar ini ya. Jadi dikurangi sebisa mungkin untuk mencegah COVID-19 menyebar di negara Indonesia ini. Agenda pembelajaran tadi, yaitu pertama pembelajaran materi, kedua penilaian harian, BRSD, bangun ruang sisi datar, khususnya prisma dan limas. Untuk kompetensi dasar, yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar pada prisma dan limas. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, untuk tujuan pembelajaran, dengan kegiatan pemberian materi, peserta didik dapat memahami identifikasi unsur-unsur prisma, terus menentukan luas permukaan prisma. Ini ada di pertemuan 1 ya. Terus mengidentifikasi unsur-unsur limas, menentukan luas permukaan limas. Ini ada di pertemuan kedua. Terus menentukan volume prisma dan menentukan volume limas. Ini ada di pertemuan ketiga. Pada saat Zoom live. Terus menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan, terus menentukan volume bangun ruang sisi datar gabungan, ini juga pada saat Zoom meeting. Dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, sopan, dan santun, serta percaya diri. Untuk kegiatan penilaian harian, kalian dapat mengetahui pemahamannya terhadap materi bangun ruang sisi datar dengan menunjukkan sikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Ya. Pada saat penilaian harian, nanti kalian sebisa mungkin bersikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Oke. Biar kalian lebih paham lagi, pengertian BRSD dari prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan, yang kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Untuk limas, limas merupakan bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi N. Dari bidang alas tersebut dibentuk suatu sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Jadi kalau prisma ada atas sama alas, kalau limas ada alas dan titik puncaknya ya. Oke. Unsur-unsur bangun ruang sisi datar khususnya prisma dan limas. Untuk prisma, rumus mencari titik sudutnya adalah 2N. Bidangnya atau sisinya yaitu rumusnya N tambah 2. Untuk mencari rusuk, rumusnya adalah 3N. Untuk diagonal bidang, yaitu N dalam kurung N tambah 1. Untuk diagonal ruang, yaitu N dalam kurung N dikurang 1. Untuk limas, rumus mencari titik sudutnya sama bidangnya atau sisinya sama, yaitu N tambah 1. Nih, bidangnya juga N tambah 1.
Untuk mencari rusuk pada limas, yaitu rumusnya 2N. Untuk diagonal bidang, rumusnya adalah N per 2 dalam kurung N dikurang 3. Dan dia tidak memiliki diagonal ruang. Khusus limas ya. Oke. Biar paham, kalian masuk ke contoh 1. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Nah, aku adalah bangun ruang apa? Pertama kalian, prisma apa limas nih? Dicoba dulu pada saat bidangnya. Gitu. Kalau yang kedua terus rusuknya. Kalau enggak, misalnya kalian nyoba prisma. Kalau tidak sesuai dengan prisma, berarti kemungkinan adalah limas. Nah, kalau sesuai berarti adalah prisma. Oke. Bidang atau sisi diketahui di soal adalah 5. Nah, jika dia pakai prisma nih, berarti rumusnya N tambah 2. N tambah 2 sama dengan 5. Berarti N-nya adalah 3. Jadi 3 tambah 2 adalah 5. N-nya 3. Untuk mencari rusuk, diketahui di soal ada 9. Rumusnya adalah 3N. 3 kali berapa hasilnya 9? Berarti 3 kali 3. Untuk mencari titik sudut, di soal diketahui titik sudutnya adalah 6. Rumusnya adalah 2N. 2 kali berapa hasilnya 6? Berarti 2 kali 3. Nah, jadi aku adalah bangun ruang prisma segitiga. Segitiga ini berdasarkan nilai N-nya. Oke. Contoh kedua, aku adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Aku adalah bangun ruang apa? Gitu. Tadi sama ya, kalau tidak sesuai dengan prisma, berarti kita harus berpikir itu adalah rumus untuk unsur limas. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Bidang atau sisi, yaitu tadi 6 diketahui di soal. Kita pakai rumus yang tadi limas ya. M tambah 1 berarti hasilnya kan 6. Berarti N-nya adalah 5 tambah 1. Gitu. Untuk mencari rusuk, diketahui soal adalah 2N. 2 kali berapa hasilnya 10, berarti 2 kali 5. Untuk mencari titik sudut, hasilnya diketahui di soal adalah 6. Berarti N tambah 1 sama 5 tambah 1. Jadi tadi udah dipahami ya, bidang sama titik sudut. Titik sudut nih rumusnya sama nih. 5 N tambah 1. Jadi, aku adalah bangun ruang 5 segi 5. Berdasarkan nilai N-nya. Oke, untuk luas permukaan bangun ruang sisi datar pada prisma dan limas. Luas permukaan berarti LP ya. LP prisma yaitu 2 kali luas alas, ini dalam kurung, ditambah dalam kurung keliling alas kali tinggi prisma. Atau biar gampang, ingat rumusnya adalah dulakatif. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Untuk mencari limas, yaitu LP limas, luas permukaan limas, luas alas tambah N dalam kurung luas segitiga. Kenapa luas segitiga? Karena kalian bayangkan limas yang ada pucuknya tuh, sisinya adalah bentuknya segitiga. Nah, N-nya ini adalah jumlah bidang tegaknya. Jadi sisi yang tegaknya nanti ada berapa jumlahnya, taruh sini N. Terus luas segitiga, ya luas bidang tegaknya nih. Karena dia bentuknya segitiga, berarti kalian harus ingat rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Oke. Biar paham, kalian masuk ke contoh 3. Suatu prisma segi 4 memiliki luas permukaan 516 cm persegi. Jika panjang dan lebar alas prisma segi 4 masing-masing 15 cm dan 6 cm, tentukan tinggi prisma segi 4 tersebut. Nah, di sini ada 15 cm dan 6 cm. Oh, berarti dia adalah persegi panjang. Jadi nanti kalian harus ingat luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Oke, kemudian masuk ke penyelesaian. Luas permukaan prisma atau LP prisma sama dengan tadi biasakan tulis terlebih dahulu ya rumusnya dulakatif atau 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. LP-nya sudah diketahui 516 cm persegi. Nah, sama dengan 2 kali P kali L karena persegi panjangnya ditambah 2 dalam kurung P tambah L dikali tinggi prisma. Ini untuk keliling, rumusnya ada 2 dalam kurung P tambah L.
516-nya tetap sama dengan 2 kali 15 cm kali 6 cm. Panjangnya masukkan 15, lebarnya masukkan 6 cm atau substitusi. Terus dalam kurung ditambah 2-nya tetap berdasarkan keliling. Terus P tambah L. Panjangnya 15 cm ditambah 6 cm. Terus kali tinggi prisma. Oke, dalam kurung. Nah, masuk lagi 516 tetap. 2 kali 15, 30 kali 6. Berarti 180 cm persegi. Nah, di sini nanti masuk nih. Kerjakan dalam kurung dulu. 15 tambah 6 adalah 21 kali 2, yaitu 42 cm. Tinggi prismanya tetap, karena ini yang ditanyakan. Nah, kemudian tinggi prisma, yaitu ada yang pindah ruas ya. Kalau yang penjumlahan nih, 180 positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, untuk 42 kan dia temannya tinggi prisma, ntar pindah ruas jadi pembagian, karena dia perkalian jadi pembagian. Oke, 516 cm persegi dikurang 180 cm persegi. Terus dibagi 42 cm. Nanti tinggi prismanya itu 336 cm persegi dibagi 42, yaitu 8 cm. Jadi tinggi prisma segi 4 adalah 8 cm tingginya. Sini seperti gambar. Oke. Untuk ke contoh 4, ini tentang limas. Suatu limas segi 4 dengan alas persegi memiliki panjang TE sama dengan 5 cm dan AB sama dengan 6 cm. Berdasarkan informasi yang diketahui pada soal ini, tentukan luas permukaannya. Jadi kita gambar nih, nanti seperti ini gambarnya. TE-nya 5 cm, AB-nya, karena dia persegi 5 cm, berarti BC 5 cm, CD 5 cm, DA juga 5 cm. Nah, luas permukaan limas, masukkan rumusnya. LP limas sama dengan LA tambah jumlah bidang tegak. Jumlah bidang tegaknya ya. LP5 sama dengan LA tambah N dalam kurung luas segitiga. Sama dengan LP5 nih, luas alasnya kan persegi, berarti sisi kali sisi. Ditambah jumlah tegaknya ada, N-nya ada 4. 1, 2, 3, belakang, samping sini 4. 4, dalam kurung luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Karena bentuknya segitiga seperti ini ya, yang kelihatan di sini. Nah, S kali S berarti 6 cm kali 6 cm dalam kurung, terus ditambah 4 dalam kurung 6 cm kali 5 cm. Sini 6 BC-nya atau alas segitiganya. Tadi TE-nya tinggi segitiga di sini 5 cm. Nah, 6 kali 6 adalah 36 cm persegi. 4 bagi 2 bisa ya. Kita mainkan pembagian 4 bagi 2 yaitu adalah 2, 6 kali 5 nih. Dan di dalam kurung 30 cm. 36-nya tetap dulu, tulis seperti biasa. Terus kita mainkan perkalian 2 kali 30 yaitu 60. Nah, kalau sudah dijumlah 36 cm persegi ditambah 60 cm persegi, berarti adalah 96 cm persegi. Jadi, luas permukaan 5 segi 4 adalah 96 cm persegi. Oke, next. Volume bangun ruang sisi datar. Volume prisma, yaitu FP ya. Ini, luas alas kali tinggi prisma, atau biar gampang, volume prisma adalah latik. Luas alas kali tinggi prisma. Untuk volume limas, yaitu 1/3 luas alas kali tinggi limas. Atau kadang kita biar gampang, disebutnya sepertiga latil. 1/3 luas alas kali tinggi limas. Kalau ada pucuknya ada 1/3 nih. Biar paham kita masuk ke contoh. Oke, contoh 5, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, hitunglah isi atau volume prisma tersebut. Jadi isi atau volume sama.
Gitu. Oke, masuk ke penyelesaian. Sisi alas atau sial itu diketahui karena dia siku-siku ya 12 cm. Sisi tingginya 16 cm. Hipotenusa atau sisi miring sini itu adalah 20 cm. Tinggi prismanya 30 cm. Terus masuk ke volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, volume sama dengan luas alasnya segitiga nih. Siku-siku alas kali tinggi bagi 2 kali 30 cm. Alasnya 12 cm, tingginya pada segitiga adalah 16 cm. Terus dibagi 2 dalam kurung dikali 30 cm tinggi prismanya. Yang di dalam kurung ini kita mainkan yang bisa dibagi 2, misalnya 12 bagi 2 hasilnya adalah 6 cm. 16 berarti tetap dulu kita tulis di dalam kurung kali 30 cm. Nah, kalau sudah kita mainkan perkaliannya. Berarti 6 cm kali 16 cm dikali 30 cm. Hasilnya adalah 2880 cm kubik. Sorry, di sini kubik ya, volume ya. Nanti Bu Sinta ralat di PPT-nya. Volume prisma segitiga siku-siku adalah 2880 cm kubik. Oke. Contoh 6. Jika diketahui volume sebuah limas adalah 640 meter kubik dan tingginya 16 meter. Berapakah luas alasnya? Oke. Jadi diketahui volume dan tinggi limas. Yang ditanya adalah LA atau luas alasnya. Masukkan rumusnya, volume limas sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi limas. Volumenya 640 sama dengan 1/3 yang tetap. Luas alas ini yang ditanya berarti kita tulis tetap dulu. LA kali tinggi limasnya adalah 16 meter. Untuk mencari luas alas berarti nanti 3 ini penyebut pindah ruas jadi perkalian. Yang perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi 640 dikali 3 dibagi 16. Nah, 640 bisa nih dibagi 16, yaitu hasilnya adalah 40. Nah, 40 dikali 3, yaitu luas alasnya 120 meter persegi. Karena intanya luas alas ya. Jadi, luas alas limas adalah 120 meter persegi. Oke. Next. Kita masuk luas permukaan BRSD gabungan atau bangun ruang sisi datar gabungan prisma dan limas. Oke. Untuk contoh 7, perhatikan gambar tenda berikut. Jadi ada berapakah luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti itu? Seperti ini ya. Bila alasnya berbentuk persegi dengan panjang 6 meter dan tinggi tenda dari dasar sampai puncak atap adalah 10 meter. Jadi di sini karena bentuknya persegi, sini 6 meter. Sininya. Untuk puncak atap adalah 10 meter. Tinggi tenda dari dasar sampai puncak atap. Dari dasar sini ke puncak atap sini. 10 meter. Berarti kalau di sini 6, berarti sisanya di sini adalah di bagian atapnya 4 ya, 4 meter. Jadi kalau di sini 6, di sini 4, di total 10 meter. Dari dasar sampai puncak atap. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah pertama kalian menghitung prisma segi 4 tanpa atas. Ini prisma segi 4 tanpa atas nanti. Karena kan dia tendanya ibaratnya nyatu ya, gitu. Untuk langkah kedua, menghitung limas segi 4 tanpa alas. Nah, untuk limasnya nanti tanpa alas di sebelah sini. Oke, biar paham. Seperti ini gambarnya. Rumusnya nanti kan LP-nya luas permukaan gabungan nih. Jadi nanti LP prisma tanpa atas ditambah LP limas tanpa alas. Gitu. Nah, langkah pertama menghitung prisma segi 4 tanpa atas. Nah, dasarnya kan LP prisma nih. Yang dua katip ya, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, karena dia tanpa tutup atas, jadi dia rumusnya luas alas tambah dalam kurung luas sisi tegak, ya ini,
dikali banyak sisi tegak. Banyak sisi tegak kan 1, 2, 3, 4. 11. Masukkan dulu rumusnya seperti biasa. LP sama dengan luas alas tambah dalam kurung luas sisi tegak kali banyak sisi tegak. Luas alasnya bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi. Ditambah luas sisi tegaknya juga nih, dia seperti ini ya. Kalau sama nih juga persegi. Berarti sisi kali sisi. Banyak sisi tegaknya tadi ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Jadi S kali S dalam kurung ditambah dalam kurung lagi S kali S kali 4. Sisi kali sisi tambah sisi kali sisi kali 4. Oke. Masukkan angkanya. 6 meter kali 6 meter dalam kurungnya. Ditambah 6 meter kali 6 meter kali 4. Ini juga dalam kurung. 6 kali 6 adalah 36. Terus ditambah 6 kali 6, 36 dikali 4, yaitu 144. Nah, satuannya kalau luas permukaan adalah meter persegi ya. Oke. Kalau sudah, di sini berarti 36 tambah 144. 36 tambah 144 adalah 180 meter persegi. Jadi luas permukaan yang tanpa atap atau tanpa atas nih adalah 180 meter persegi. Oke, ini untuk bagian bawahnya ya. Kemudian masuk ke bagian atasnya pada tenda. Langkah kedua, menghitung 5 segi 4 tanpa alas. Nah, jadi ntar tanpa alas nih di sini. LP5 dasarnya adalah rumusnya luas alas tambah N dalam kurung luas segitiga. Nah, dipecah tanpa alas nih. Kalau luas 5 tanpa alas boleh kita pakai yang ini yang dimainkan. N dalam kurung luas segitiga. Atau dibilangnya banyak sisi tegak kali luas sisi tegaknya. Nah, karena bentuknya segitiga. Masuk luas permukaan tanpa alas, yaitu N dalam kurung luas segitiga. Berarti N-nya ada 4. Ini sisi tegaknya. 1, 2, 3, 4 yang depan. N-nya 4. Terus dalam kurung alas kali tinggi bagi 2, tulis dulu rumusnya, kalau udah bisa tinggal langsung ke angka. Oke, 4-nya tetap dalam kurung N kali 5, alas kali tinggi 6 kali 5, alasnya 6, tingginya adalah 5. Nah, 4 bagi 2 kan bisa nih, kita mainkan, 4 bagi 2 adalah 2, 6 kali 5 adalah 30, berarti nanti 2 kali 30, berarti luas permukaan 5 tanpa alas adalah 60 meter persegi. Oke, kalau sudah, next, ini digabung nih. Kan gambarnya seperti ini ya. Tadi kalau yang persegi dia tanpa atap, kalau yang 5 tanpa alas. Nah, LP gabungannya. Yang prisma 180, terus yang 5 adalah 60. Jadi 180 meter persegi ditambah 60 meter persegi, di total LP gabungannya luas permukaan gabungan 240 meter persegi. Jadi luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda adalah 240 meter persegi. Oke. Untuk volume bangun ruang sisi datar gabungannya tadi luas permukaan, sekarang volume. Oke. Contoh 8, perhatikan gambar tenda berikut ya. Sama seperti tadi tendanya, bedanya adalah mencari volume. Berapakah volume ruangan di dalam sebuah tenda seperti itu? Bila alasnya berbentuk persegi dengan panjang 6 meter dan tinggi tenda dari dasar sampai puncak atap adalah 10 meter. Nah, kalau ada salah 10, hitung volume seperti biasa. Jadi kalau ada hitungan volume, rumusnya seperti biasa. Volume prisma ditambah volume limas. Itu. Oke. Volume gabungan karena 2 bangun datar, bangun ruang. Oke. Volume prisma tambah volume limas. Langkah pertama menghitung volume segi 4-nya dulu di sini. Volume prisma segi 4. Volume prisma luas alas kali tinggi prisma. F-nya yaitu luas alas kali tinggi prisma. Karena bentuknya persegi, sisi kali 6 meter. Nah, 6 meter kali 6 meter. Terus dikali 6 meter lagi, yaitu 216 meter kubik.
Untuk yang limas, 1/3 basalah sekali tinggi limas. Biasakan tulis dulu rumusnya, 1/3 basalah sekali tinggi limas. Jadi 1/3 basalah persegi sisi kali 4 meter tinggi limasnya. 1/3 tetap, terus 6 meter kali 6 meter kali 4 meter. 6 bagi 3 itu adalah 2 kali 6, 12. 12 kali 4, nah, itu adalah 48 meter kubik karena volumenya. Nah, kalau sudah digabung, gabungannya nanti digabung seperti ini. Volume gabungan adalah rumusnya volume prisma tambah volume limas tadi ya. 216 meter kubik ditambah 48 meter kubik. Hasilnya adalah 264 meter kubik. Jadi volume dalam sebuah tenda adalah 264 meter kubik. Ini. Untuk penilaian harian nanti Sinta kasih linknya di sini yang di-share di grup Walas. Oke. Untuk sumber kalian pelajari atau buku BSE kelas 8 edisi revisi 2017. Untuk yang kelas 8A sampai H itu masih buku yang lama. Jadi kalau bisa ada e-booknya. Kalau IJK bukunya udah revisi 2017. Di sini juga ada untuk pembelajaran tambahan pakai buku metode The King, Matematika Latentor, terus ada di akademinya. Untuk guru pengumpulan tugasnya di kelas 8, 8A dan 8B dengan Budina Aryani, 8C dan 8F dengan Bu Sinta, terus 8G dan 8K dengan Bu Meli. Sampai di sini pertemuannya, terus lakukan penilaian harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.